بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya pula. Dan tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan memberikan nikmatnya kepada kita. Akan tapi kitalah yang bosan, yang sering bosan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya dan seharusnya kita senantiasa selalu ingat, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan terus menambahkan nikmatnya. Akan tapi ketika kita melalaikan nikmat Allah, maka kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku, kata Allah, amatlah pedih. Memang banyak orang yang lupa, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama atas dua nikmat, yaitu nikmat sehat dan juga waktu luang. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani mawbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang mana manusia sering lupa dan melalaikan, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan utwah hasanah terbaik, sebaik-baik contoh yang harus kita contoh, yang telah berhasil membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni agama Islam. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah, hari-hari berlalu, siang berganti malam, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun, namun masih saja ada dari sebagian manusia yang terus-menerus bermain dalam kemaksiatan dan pelanggaran, sibuk dengan urusan dunia hingga tidak ada impiannya yang tidak terwujud, padahal waktu dan ajalnya tak pernah sekalipun diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat musim berbuat kebaikan berlalu, pasti akan datang musim kebaikan yang lainnya. Saat hilang sebuah kesempatan untuk berbuat kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan kesempatan yang lainnya. Para jemaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya saat ini kita berada di bulan Muharram yang penuh dengan kemuliaan dan keutamaan. Sebuah kesempatan emas yang datang setelah berlalunya bulan Dzulhijjah yang juga penuh dengan kemuliaan dan keutamaan. Bulan Muharram ini merupakan bulan yang amat sangat mulia, bukan bulan sial serta bulan kesedihan sebagaimana yang menjadi anggapan sebagian orang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan menjelaskan bahwa Muharram ini termasuk bulan yang sangat mulia,
maka di dalamnya ada keutamaan semisal puasa Asyura ataupun Tasu'a yang insyaallah nanti tanggal 9 jatuh pada hari Rabu dan tanggal 10-nya jatuh pada hari Kamis. Ini merupakan keutamaan yang luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada waktu itu di tanggal 10-nya, yaitu puasa Asyura, yang mana keutamaannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Namun sebelum beliau wafat, Rasul berpesan bahwasanya sekiranya misalkan umurku masih ada untuk tahun depan, maka akan berpuasa di tanggal 9-nya. Maka para jemaah yang dirahmati Allah, kita harus senantiasa mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diupayakan berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Dzulhijjah, insyaallah hari Rabu dan Kamis besok. Para jemaah yang dirahmati Allah, namun sebagian orang menganggap bulan Muharram ini adalah bulan yang sial, bulan kesedihan, dan juga banyak di dalamnya dilakukan kesyirikan-kesyirikan. Seperti misalkan kita ketika dapat menghasilkan dari laut, dapat penghasilan dari laut, sebagian orang menaruh sesajen di sana. Dapat penghasilan di bumi kita, sebagian orang di sana menaruh sesajen di bumi tersebut. Ini merupakan sebuah contoh kesyirikan-kesyirikan yang ada di bulan Muharram. Bahkan ketika masuk dalam tanggal 1 Muharram, banyak orang yang melakukan ritual-ritual yang tidak diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kesyirikan ini merupakan perbuatan yang amat sangat zalim. Syirik adalah dosa terbesar, dan ketika kita melakukan kesyirikan maka tidak akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ia bertaubat kepada Allah. Bahkan telah disampaikan oleh Ustaz Abu Lukman pada sebulan yang lalu bahwasanya ada animisme dan dinamisme. Animisme ini adalah kepercayaan bahwa benda-benda, pohon-pohon, gunung, sungai, batu atau makhluk tertentu memiliki roh atau arwah yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Sedangkan keyakinan dinamisme, kepercayaan bahwa benda-benda tertentu memiliki kekuatan gaib seperti keris, jimat, batu akik dan yang lainnya. Maka kita jangan sampai mempercayainya, karena ketika kita melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-48, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah akan mengampuni dosa selain dari dosa syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, ketika ada orang yang mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, contohnya misalkan ada orang yang mengajak kita untuk pergi ke suatu tempat yang mana tempat itu dianggap angker dan kita diminta untuk memujanya, memohon kepada tempat angker tersebut, maka kita jangan sampai ikut, karena itu merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan kesyirikan yang mana dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita bertaubat, benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Luqman Al-Hakim pernah memberikan nasihat kepada putranya, "Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun azim." Wahai anakku, kata Luqman kepada putranya, "Ya bunayya la tusyrik billah, janganlah kalian mensekutukan Allah.
janganlah engkau mensekutukan Allah. Innasyirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang amat sangat besar. Ini di dalam Quran surah Luqman ayat yang ke-13. Bahkan ketika kita melakukan perbuatan kesyirikan, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan dosa besar ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ketika kita melakukan hal-hal kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga bagi kita. Kita capek-capek salat, zikir dan ibadah yang lainnya, namun dalam diri kita masih ada perbuatan-perbuatan kesyirikan, maka itu menjadi sia-sia dan Allah Subhanahu wa taala haramkan surga. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik, barang siapa yang mensekutukan Allah dengan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan surga dan baginya adalah neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di surah Al-Maidah ayat yang ke-72. Allah Subhanahu wa taala haramkan surga. Na'udzubillah. Karena kita senantiasa harus menjauhinya. Kita senantiasa harus menjauhi perbuatan kesyirikan. Larangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi jangan sampai kita mensekutukan Allah dengan suatu apapun. Karena ketika kita terjerumus dalam kesyirikan, seluruh amalan kebaikan yang kita kerjakan, seluruh perbuatan kebaikan yang kita lakukan akan hangus dengan perbuatan syirik ini. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khashirin. Jika engkau mensekutukan Allah, jika engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan hapuslah amalanmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang merugi. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kita capek-capek haji, capek-capek umroh, akan tapi masih melakukan kesyirikan kepada Allah, maka amalan-amalan pahala-pahala tersebut akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Maka kita harus senantiasa berusaha untuk meninggalkan perbuatan syirik ini, karena ini merupakan dosa besar yang amat sangat besar. Semua rasul diutus untuk mengajak kepada tauhid dan menjauhi pada kesyirikan. Walaqad balaghna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Kita diminta untuk senantiasa menyembah Allah, beribadah kepada Allah, ikhlas karena Allah, mencontohkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kesyirikan ini adalah kesesatan yang amat sangat luar biasa. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang mensekutukan Allah, maka sungguh ia telah tersesat sejauh-jauhnya. An-Nisa 116. Maka jangan sampai kita hidup di dunia ini yang dimana di dunia adalah tempatnya untuk beramal, namun ketika kita melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, terhapuslah seluruh amalannya, hilanglah seluruh amalannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang dirahmati Allah. Bahkan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berbicara tentang kesyirikan, asyirku a'zamudz dzunub li'annahu i'da'u 'ala haqqillahi ta'ala al-khalis wa huwa al-ibadah. Syirik adalah dosa yang paling besar
karena merupakan pelanggaran terhadap hak Allah yang murni, yaitu ibadah. Kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita lakukan di dunia ini akan menjadi sangu atau bekal kita di akhirat. Maka ketika kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di muka bumi, maka pergunakanlah untuk senantiasa berbuat ketaatan kepada Allah, senantiasa semakin dekat kepada Allah. Ketika kita ingat kepada Allah, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Maka kita harus senantiasa berupaya, berusaha untuk senantiasa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perkataan Ibnu Taimiyah, aslul khair kullihi at-tauhid wa aslul syarri kullihi asyirk. Pokok seluruh kebaikan adalah tauhid, dan pokok seluruh keburukan itu adalah kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik ini merupakan dosa yang paling besar, yang mana pelakunya ketika dia melakukan kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, li an ahlifu billahi kadhiban ahabbu ilayya min an ahlika bi ghairi sadiqan. Sesungguhnya aku bersumpah dengan nama Allah secara dusta lebih aku sukai daripada bersumpah dengan selainnya secara jujur. Ini perkataan Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud di sini mengatakan bahwasanya bersumpah dengan nama Allah secara dusta lebih Ibnu Mas'ud sukai daripada bersumpah dengan selainnya. Misalkan sumpah pocong, sumpah serapah dan yang lainnya, karena ini merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi disebutkan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain dari dosa syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiya yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, maka ia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Dan barang siapa bertemu dengan Allah dalam keadaan melakukan kesyirikan, mensekutukan Allah, maka dia pasti masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini hadis riwayat diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh karenanya para jemaah yang dirahmati Allah, kita harus senantiasa menjaga diri kita, baik itu dalam perbuatan dosa kecil ataupun bahkan dosa besar, karena setiap dosa yang kita lakukan akan menjadi beban bagi kita nanti di hari kiamat. Dan semoga setiap amalan-amalan yang kita kerjakan dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelak semuanya akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.